Roma telah menegaskan bahwa mereka tidak setuju dengan keputusan Lega Serie A yang melanjutkan pertandingan melawan Udinese pada tanggal 25 April. Dalam komunikasi resminya, klub ibu kota menyatakan, AS Roma dengan hasil-hasilnya dan 4 semifinal Eropa berturut-turut berkontribusi pada peringkat UEFA dan dengan demikian 5 slot untuk tim-tim Italia di Liga Champions edisi berikutnya, seperti beberapa lainnya. Meskipun demikian, Presiden Cassini hari ini mengambil keputusan yang tidak adil, sebagaimana yang terjadi terhadap AS Roma yang memaksa kita menghadapi Bayer 04 Leverkusen dalam posisi yang kurang menguntungkan, yang merupakan sebuah langkah mundur yang tidak jelas bagi seluruh sistem sepak bola Italia. Tim, pemain, dan staf AS Roma menegaskan kembali komitmen mereka untuk melawan kesulitan yang tidak dapat dibenarkan ini dan mencapai, dengan dukungan dari para penggemar kami yang luar biasa, gol-gol terbaik musim ini. Nama baru telah ditambahkan ke daftar kandidat potensial Roma untuk mengisi kekosongan direktur olahraga. Dengan sisa waktu 1 bulan hingga akhir musim, Roma belum menunjuk direktur olahraga baru mereka. Setiap minggunya, ada nama baru yang dikaitkan dengan Giallorossi. Kali ini, Calciomercato.it menunjukkan bahwa pemilik Roma dan Ryan Friedkin telah menunjukkan minat pada mantan pemain Napoli, antara 2009 dan 2015, dan mantan direktur olahraga Bologna dan Hellas Verona, Riccardo Bigon. Sejak tahun 2023 Bigon telah bekerja di Palermo untuk City Football Group, yang memiliki, antara lain, Manchester City. CEO Bayer Leverkusen Fernando Caro membahas hasil imbang timnya dengan Roma untuk tahun kedua berturut-turut di semifinal Liga Eropa. Dalam sebuah wawancara dengan Radio Marca, Caro menegaskan kembali niat klubnya untuk membalas tersingkirnya tahun lalu dari kompetisi di tangan Roma asuhan Jose Mourinho. Kami mempunyai keinginan untuk membalas dendam, dan rasa lapar yang besar untuk menang dan melaju ke final. Kami ingin mencapai final dengan segala cara. Roma akan sulit dihadapi karena ini adalah situasi baru bagi kami. Mereka punya pelatih baru. Dalam sepak bola selalu ada kesempatan kedua. Tapi ini bukan balas dendam. Ini adalah kesempatan kedua untuk tampil lebih baik, dan mengalahkan Roma. Penyerang Roma Tammy Abraham mampu memainkan sebagian besar kemenangan tadi malam atas Milan saat ia menggantikan Romelu Lukaku yang cedera di awal babak pertama. Pemain asal Inggris, yang baru saja menyelesaikan masa pemulihan dari cedera ACL, berbicara kepada Roma TV usai pertandingan. Saya tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan saat ini. Saya telah bermain dengan banyak pemain bagus tetapi ini adalah salah satu tim terbaik yang pernah saya ikuti, berkat rasa kohesi dan gairah yang dapat dirasakan di antara kita semua. Dari pelatih hingga pemain, fans, semuanya. Ini adalah klub yang luar biasa, kami mengerahkan segala yang kami miliki di lapangan. Saya tidak hanya berbicara tentang mereka yang bermain tetapi juga mereka yang tetap berada di bangku cadangan, para penggemar, semua orang mendukung kami. Sulit untuk bermain dalam waktu yang lama karena saya belum siap pada saat itu. Saya harus bersiap dengan cepat, bahkan dari sudut pandang mental, untuk memasuki lapangan. Saya berusaha membantu tim semaksimal mungkin, saya pikir saya melakukan pekerjaan dengan baik meskipun saya bisa melakukannya lebih baik. Namun saya selalu senang membantu tim. Bayer Leverkusen, mereka adalah tim yang bagus, tapi kami juga. Kami yakin, saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang bagus. Saya dan rekan satu tim saya tidak takut pada siapapun. Ketika kami berada di hari terbaik kami adalah tim yang hebat. Kami harus menghadapi Bayer dengan menyadari kekuatan kami. Kami akan memiliki fans yang mendukung kami. Ini akan menjadi pertandingan yang bagus, tapi kami tidak takut pada mereka. Hanya 1 hari setelah Milan tersingkir dari Liga Eropa di tangan Roma, berbagai laporan mengklaim klub siap melakukan pergantian manajer musim panas ini dan berpisah dengan Stefano Pioli di akhir musim. Menurut Calciomercato.com, manajemen senior Rossoneri telah mengevaluasi berbagai kandidat dalam beberapa pekan terakhir, termasuk mantan bos Real Madrid dan Sevilla Julen Lopetegui. Namun, opsi lain yang kabarnya mereka minati adalah mantan manajer Roma dan Lille saat ini, Paulo Fonseca. Kontrak teknisi asal Portugal itu dengan klub Prancis itu akan berakhir pada bulan Juli,
dan dia mendapat banyak minat dari klub lain, khususnya di Ligue 1. Laporan tersebut menyatakan Milan menganggap Fonseca sebagai pilihan menarik mengingat hasil dan gaya sepak bola yang ia bangun dalam 2 musim di Prancis. Faktanya, mereka bahkan sudah melakukan pembicaraan informal dengan agennya, Marco Abre, tentang kemungkinan mengambil alih musim panas ini. Penyerang Roma Stefan El Shaarawy menjadi salah satu pemain terbaik Giallorossi dalam kemenangan tadi malam atas Milan. Pengorbanan dan kontribusi pertahanan El Shaarawy memungkinkan Roma mempertahankan keunggulan meski bermain dengan 10 pemain. Penampilannya dipuji oleh Daniele De Rossi. Usai pertandingan, El Shaarawy diwawancarai oleh Roma TV. Untuk mengalahkan tim kuat seperti Milan, kami perlu memainkan 2 pertandingan yang hampir sempurna. Kita berhasil. Kami pergi ke Milan, sadar bahwa kami bisa bermain setara dengan mereka dan kami melakukannya. Sejak awal kami menunjukkan pendekatan yang tepat dan kami menyerang untuk mencetak gol. Kami berhasil mempertahankan diri dengan baik, dengan hati, hingga membawa pulang hasil. Sebuah kemenangan besar. Penampilanku. Saya melakukan apa yang diminta Daniele dari saya, dengan pengorbanan dan kualitas yang besar. Itu semua adalah bagian dari permainan saya dan saya bersedia bekerja keras untuk tim. Saya senang dengan cara tim mendekati pertandingan, meskipun kami menyelesaikannya dengan 10 orang. Kemenangan menjadi milik semua orang, untuk para fans yang menciptakan suasana magis malam ini. Juga bagi Zeki yang melakukan kesalahan, tapi tidak masalah, itu terjadi pada semua orang. Kami berjuang untuknya. 20 menit terakhir plus waktu tambahan Udinese Roma akan dimainkan pada Kamis tanggal 25 April. Pertandingan di Stadion Blu Energy, yang berlaku untuk matchday ke-32 Serie A musim ini dan berlangsung pada hari Minggu tanggal 14 April terhenti pada pukul 26 kaki 30 inci babak kedua setelah Evan Dika pingsan dan pertandingan kemudian dihentikan. Suara Empoli, Verona dan Atalanta pada tanggal yang akhirnya ditentukan menjadi penentu. Roma kemudian harus bermain di Naples melawan tim Calzona pada Minggu tanggal 28 April sebelum leg pertama semifinal Liga Eropa melawan Bayer Leverkusen dijadwalkan di Stadion Olimpiade pada tanggal 2 Mei. Klub Jerman, bagaimanapun, akan menikmati istirahat 24 jam lagi dan persiapan untuk pertandingan karena mereka akan bermain di Bundesliga pada hari Sabtu tanggal 27 April melawan Stuttgart.